Terus kita akan bahas mengenai bonsai untuk para pemula. Ini kalau kemarin asam Jawa, ini ada ibrek yang kita program cukup di belakang rumah dan memanfaatkan lahan-lahan yang sekiranya pertama dekat air dan juga tahannya bisa kena matahari atau sinar matahari yang cukup walaupun itu sempit. Di belakang saya ini ya, ini ada ibrek. Ini kalau kita ukur, ini lingkarnya kurang lebih 1 meter kurang aja dikit ya, itu pangkalnya. Kemudian ini tingginya sekitar 40 cm, lebihnya juga dikit paling. Akarnya sudah mulai keliling ya seperti ini. Ini hasil dari programan tempelan, karena awalnya dulu itu hanya sejari dan sekarang sekitar 3-4 tahun sudah sebesar ini. Ini kuncinya biar cepat besar ya. Ini kita tanam dekat di kamar mandi. Kalau nggak dekat kamar mandi itu perlu penyiraman rutin. Kalau ficus itu cenderung suka air ya teman-teman, buktinya ini. Jadi perkembangannya sangat cepat. Nah, pada kesempatan kali ini ya teman-teman, ini kita akan membuat percabangan yang sesuai kita harapkan. Kadangkala ada percabangan yang tidak sesuai, tapi itu bisa kita siasati ya. Ini yang tumbuh, maafin ya. Ini yang tumbuh, ini sudah kita potong. Beberapa di sini sudah tumbuh, tapi yang tumbuh justru di atasnya, walaupun di bawah ini juga sedikit tertinggal. Contohnya ini sesuai yang kita harapkan, tumbuh, bawahnya ada. Nanti ini yang akan kita buat yang tidak atau belum sesuai. Nah, caranya gampang ya, Nah, sebelumnya yang tidak sesuai ini kita ambil dulu. Tapi sebelumnya ini harus menunggu. Awalnya ini dulu saya tunggu dulu. Ini kalau jagani di sini tuh tidak tumbuh. Nah, ternyata di sini ada tumbuh kecil. Ini kan sudah besar yang kita ambil. Ini juga karena sudah tumbuh, langsung kita ambil aja, kita buang. Ini iprek, jenis iprek seperti ini. Contohnya ini ya, kecil ini nanti akan kita biarkan dulu. Kalau di sini nggak tumbuh, nanti ini bisa kita kelolorkan di sini, titik di sini. Nanti habis itu kan kita di sini diikat, biasanya dia akan menyatu, baru kita bentuk untuk dasarannya. Nah, dasarannya seperti apa? Nah, ini dasaran yang kita harapkan. Ini gerak dasar cabang pertama, cabang kedua ya. Ini cabang pertama, cabang kedua. Ini nanti akan menjadi karakter tekuan. Terus sama ini sudah kita tekuk. Nah, yang bawah tentu akan kita tarik sedikit ke bawah, yang atas kita biarkan agak sedikit kita tarik ke bawah. Itu seperti nyala api ya, sinarnya seperti itu. Jadi terfokus pada titik pangkalnya. Ini baru aja saya potong, ini sudah menyatu. Ini nanti akan menjadi akar. Nah, kalau kita lihat agak jauh, ini posisinya, walaupun ini belum sempurna, kita tunggu aja untuk penyuburannya karena ini sangat cepat. Nah, yang berikutnya seperti ini. Nah, kita tidak perlukan, kita buang. Ini akar calon akar. Nanti kita biarkan dulu. Terus nanti kalau ini sudah mulai bisa kita tekuk, ini sudah bisa, cuman dikhawatirkan si pangkal sini bisa patah. Paling enggak nanti ini sebesar ini waktunya tekuk.
Ini gerak dasar yang akan kita bentuk. Sebenarnya cukup mudah dalam pembentukan seperti ini. Untuk gerak dasar pertama, hanya kita lilitkan aja seperti ini ya. Ini khusus bagi pemula ya, teman-teman semuanya, teman-teman penggemar Ribbon Seat. Nah, ini arahnya ini kan belum sesuai nih ya. Nih, arahnya belum sesuai. Jadi fungsinya kawat ini nanti mengunci gerakan atau gerak dasar yang akan kita tentukan. Kalau sudah seperti ini, dasarnya ini kan, pangkalnya ini kan banyak tekukan ini ya. Begitu juga yang akan kita tentukan. Nah, misalkan kita tekuk ke bawah dulu, terus kita arahkan ke sini pakai acara nikung-nikung dulu. Ya, walaupun nanti tujuannya mengarah pada dimensi yang masih kosong ya, seperti ini ya, jadi saling mengisi. Kalau ini kenapa di sini, ini yang sebelahnya yang kita harapkan ini nanti punya gerakan ke sini, jadi punya arah kayak nyala lilin gitu ya. Terus ini juga sudah ada imbangan, jadi saling mengisi ya teman-teman. Kalau hanya koleksi sih, kalau seperti ini sudah lumayan ya bagi para pemula. Kalau untuk para kolektor ini ya jauh sekali ya. Ini nanti masih perakarannya juga harus kita program lagi, itu masih panjang, nanti menyesuaikan dari atasnya ini bonggolnya. Terus ini masih kita biarkan, ini masih perlu pembesaran. Terus ini juga sama, ini harus lebih besar dari yang atasnya ini. Nah, ketika kita besarkan ini tidak boleh dipotong ujungnya. Walaupun ini ujungnya kemarin itu ada yang cari pakan kambing kayaknya, ada yang dipotong. Ini harusnya tidak boleh, tapi ini pada dipotong. Ini resikonya yang seperti ini ya. Nah, ini 4 tahun sudah seperti ini, kurang lebih ya 4 tahun 3 tahun ya, karena lupa nggak dihitung. Ini segini tidak apa-apa sih sebenarnya kalau mau dibentuk, tapi ya sebentar kita biarkan dulu biar lebih gede sedikit. Ini sebenarnya sudah menyatu, ini bisa kita bongkar, kita potong ininya, ini udah menyatu. Tadi ya teman-teman, bagaimana cara membuat gerak dasar pada percabangan iprek programan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Manfaatkanlah lahan-lahan yang sekiranya tidak dimanfaatkan supaya bisa bermanfaat bagi kedepannya, karena bonsai ini tidak perlu lahan yang luas, tapi kalau punya lahan yang luas itu akan lebih baik. Selamat mencoba, salam satu hobi.